Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Pada video kali ini saya mau berbagi resep membuat martabak telur. Ini rasanya enak banget, cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat cemilan. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membuat kulitnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 saset kaldu bubuk, setengah saset lada bubuk. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. 1 butir telur, 650 ml air. Ini akan kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah tidak ada yang bergerindil, kita akan tuang untuk sisa airnya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian kita akan saring untuk adonannya supaya hasil kulit nanti bisa mulus dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan ini akan kita diamkan selama 1 jam supaya tidak ada kotoran. Kita akan tutup pancinya. Sambil menunggu membuat kulit, kita akan buat isiannya. Siapkan wajan. Setelah panas kita bisa masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kita tumis sebentar. Selanjutnya kita tambahkan 1 buah bawang bombay yang kita potong kotak kecil. Kemudian kita akan tumis sebentar. Kemudian setelah matang atau harum, kita akan masukkan setengah kilo atau 500 gram daun bawang yang sudah kita cincang. Selanjutnya kita aduk rata, lalu kita akan tambahkan 1 saset kaldu bubuk, setengah saset lada bubuk, setengah sendok makan gula. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita akan masukkan 3 butir telur. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah matang, kita akan matikan api. Kemudian kita akan pindahkan untuk isian ini ke dalam piring atau ke wadah. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Setelah 1 jam kita akan kembali ke adonan kulit. Ini kita aduk-aduk dulu adonannya sebelum kita cetak, sambil kita panaskan teflonnya. Selanjutnya setelah teflon panas, kita tetesi sedikit minyak pada tisu. Kemudian kita oleskan ke teflon. Kemudian ambil 1 sendok sayur, lalu kita tuang ke teflon sambil kita putar. Biarkan sampai kulit mengelupas dengan sendirinya. Setelah kulit mengelupas dengan sendirinya berarti sudah matang. Kita bisa angkat. Selanjutnya kita tuang lagi adonan. Sebelum kita tuang, kita aduk-aduk dulu adonan supaya tidak ada yang mengendap. Selanjutnya kita ambil 1 sendok sayur, lalu tuang ke teflon sambil kita putar. Kita bisa lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dari 1 resep ini menghasilkan 26 lembar kulit risol. Ini tuh hasilnya lentur banget.
dan tidak mudah untuk sobek. Selanjutnya kita akan siapkan juga untuk perekatnya. Ini saya memakai tepung terigu yang saya campur dengan air, kemudian kita aduk merata. Selanjutnya saat mengisi kita siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita bisa isi 1 sendok makan isian, lalu kita beri perekat untuk bagian ujung dan pangkal. Selanjutnya kita bisa lipat kedua sisinya membentuk kotak seperti ini. Selanjutnya kita bisa lakukan sampai semuanya selesai. Untuk isian kita beri 1 sendok tapi tidak penuh, ini nanti pas banget untuk takaran isian ini. Adonan ini siap untuk kita goreng, kita bisa taruh di nampan. Kalau kita membuat adonan banyak, kita bisa taruh atau alasi dengan plastik. Selanjutnya kita bisa susun sisanya di atasnya, begitu selanjutnya sampai semuanya selesai. Ini fungsinya supaya pada saat nanti kita goreng tidak saling menempel satu dengan yang lain. Kemudian kalau sekiranya terlalu banyak, ini juga bisa kita frozen, kita taruh di freezer dengan kita alasi plastik juga, kita masukkan ke tin wall, kemudian kita tutup rapat. Ini bisa bertahan sekitar 1 minggu. Selanjutnya setelah minyak panas kita akan goreng untuk sebagiannya. Ini kita masukkan adonan. Kemudian setelah sebelah sisi kokoh kita bisa balik untuk sisi yang lainnya. Untuk 1 kali goreng ini kita bisa balik 2-3 kali. Ini supaya hasilnya atau hasil martabak nantinya tidak kempot atau tidak mengempis dan masih tetap kokoh bergelembung. Kemudian setelah kedua sisi kecoklatan atau matang, kita bisa angkat lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita bisa goreng untuk sisa adonan, lakukan sampai semuanya selesai. Satu resep ini menghasilkan 26 biji martabak telur. Ini tuh rasanya enak banget, cocok banget buat isian snack box, buat ide jualan atau hanya sekedar buat cemilan. Ini saya goreng, kemudian ada sisanya karena kebanyakan. Ada saya taruh di tin wall, kemudian ini akan saya simpan di freezer. Kita akan lihat dalamnya. Ini tuh rasanya enak banget, teman-teman wajib untuk mencobanya. Kemudian setelah dingin kita bisa kemas ke dalam plastik OPP 8x10 dengan kita tambahkan cabai hijau atau cabai rawit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.